Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dibuat oleh Yunedi, calon guru penggerak Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, instansi SMA Negeri 1 Tanjung Lebu. Untuk menyelesaikan modul ini ada 3 pertanyaan panduan saya. Yang pertama itu adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Dan yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang terakhir adalah apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk jawaban yang pertama atau pertanyaan yang pertama, apa yang bisa saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama, murid saya harus menguasai semua materi yang saya sampaikan. Kemudian murid harus patuh kepada guru sebagai pusat pembelajaran atau teacher center learning. Kemudian murid harus memahami semua materi ajar demi mencapai ketuntasan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah mengutamakan kognitif dibandingkan dengan aspek lainnya seperti keterampilan dan karakteristik si anak tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua itu adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang berubah adalah merubah mindset bahwa guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Kemudian sebagai pendidik harus lebih cermat melihat bakat anak atau menuntut anak sesuai kodrat. Kemudian tidak lagi memfokuskan pada penilaian kognitif dan lebih mendekatkan memerdekakan anak dalam belajar. Ini adalah untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang berubah ya. Kemudian yang pertanyaan ketiga adalah apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang berubah itu adalah membuat kesepakatan kelas bersama murid sebagai salah satu wujud merdeka belajar. Kemudian membuat budaya belajar bersama murid sebagai wujud menghargai nilai budaya. Kemudian sebagai pendidik saya harus lebih among lagi dalam menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Dan selanjutnya mengintegritas permainan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah menerapkan student centered learning, di mana kegiatan pembelajaran itu berpusat pada siswa. Nah, kesimpulan saya sebagai guru atau pendidik harus menghamba kepada peserta didik dan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo dan ing mantia mangunkarso dan terakhir Datut Uri Handayani, sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensinya dengan maksimal. Ini yang diharapkan. Kemudian seorang guru itu adalah layaknya seorang petani yang menanam padi, jagung, dan sayur-sayuran. Nah, perilaku petani terhadap tanamannya sama halnya perilaku guru terhadap peserta didiknya, yakni 1. Berupaya menciptakan semayan lahan bertani padi, jagung, dan sayuran agar tetap subur, dimulai dengan menggemburkan tanah, kemudian memberikan pupuk yang sesuai dengan tanaman tersebut. Dan yang kedua, perlakuan tanaman padi disesuaikan sebagaimana tanaman padi butuhkan. Berlaku juga untuk tanaman jagung dan sayuran, akan disesuaikan perlakuannya sesuai yang dibutuhkan tanaman tersebut. Dan yang terakhir, karena sang petani yakin bahwa padi yang ia tanam akan berbuah padi yang baik dan unggul, sama halnya dengan jagung yang ia tanam akan tumbuh dan berbuah jagung yang baik. Begitupun dengan sayuran akan tumbuh sesuai harapan petani tersebut. Kesimpulan, perlakuan yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman akan menciptakan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikianlah koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara saya sajikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Salam sehat untuk kita semua.